Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Nafiqina Biha, juz yang ketiga yang kemarin sempat libur Ramadan. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kembali untuk kita lanjutkan. Dan terakhir kita mempelajari tentang Ad-Darsus Salih. Ya Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Ad-Darsus Salih, yang mana Ad-Darsus Salih ini udah kita jelaskan kaidah-kaidahnya berkutat seputar tentang naibul fa'il, fi'il mabni ma'lum, fi'il mabni majhul, ya. Nah, kaidah-kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya akan terulang kembali insyaallah beriring dengan menjawab tamrinat-tamrinat yang ada. Kita masuk ke tamrinat yang ketiga di sini ya Pak Bayu ya. Benar? Ya Ustaz. Baik. Kalau begitu dilangsung aja ya Pak Bayu ya. Tafadhol. Dibaca tamrinat nomor 3. Ta'ammal ma yali. Jalasat talibu. Huna at-talibu fa'ilun. Al-fa'ilu yataqaddamahu fi'lun mabniyun lil ma'lumi. Su'ilat talibu. Huna at-talibu naibu fa'ilin. Naibul fa'ili yataqaddamahu fi'lu mabniyun lil yataqaddamu. Fi'il mudhari' bukan yataqaddama. Yataqaddamu. Yataqaddamuhu fi'lu mabniyun lil majhuli. Baik. Nah, perhatikan di sini Pak Bayu dan teman-teman yang lain. Ya, ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Ya, kita disuruh memperhatikan dengan baik penjelasan yang ada di bawah ini. Contoh, jalasa at-talibu. Jalasa at-talibu. Seorang murid telah duduk, ya. Maka at-talibu fa'ilun. Nah, at-talibu di sini kedudukannya sebagai fa'ilun. Dia kedudukannya sebagai fa'ilun. Wal fa'ilu yataqaddamuhu fi'lun mabniyun lil ma'lumi. Nah, ini kaidahnya. Fa'il itu selalu didahului oleh fi'il yang mabni maklum. Ya. Jadi yang namanya fa'il itu terletak setelah fi'il. Terletak setelah fi'il atau didahului oleh fi'il. Fi'il yang bagaimana? Mabni lil ma'lum. Fi'il yang mabni lil ma'lum. Fi'il yang biasa. Yang wazannya fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu, wazan biasa, wala biasa yang sering kita baca, sering kita hafal. Itu namanya mabni maklum. Jadi kaidahnya di sini teman-teman, yang namanya fa'il pertama harus terletak setelah fi'il atau didahului oleh fi'il. Fi'il yang bagaimana? Fi'il yang mabni maklum. Fi'il yang mabni maklum. Ya. Contoh jalasa at-talibu. Jalasa di sini fi'il. Dia mabni ma'lum karena polanya fa'ala, ya. At-talibu pelakunya. Siapa yang duduk? At-talibu. Maka at-talibu di sini fa'ilun. Fa'ilun. Dari mana kita tahu? Karena didahului oleh fi'il jalasa, yang mana fi'il jalasa ini fi'il yang mabni ma'lum. Ya. Baik, jelas di sini insyaallah ya. Ya Ustaz. Baik, coba Pak Bayu bikin contoh fi'il fa'il. Masih ingat nggak ini setelah libur lama?
Doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Mana fa'ilnya? Fa'il Zaidun. Zaidun. Dari mana kita tahu kalau dia fa'il berdasarkan kaidah yang antum pelajari ini? Dia fa'il itu jatuh setelah fi'il yang fi'ilnya dia mabni maklum. Naam, baik, ahsanta, mumtaz. Ya, kemudian yang kedua di sini contohnya su'ila at-talibu. Su'ila at-talibu. Nah, ini. Su'ila at-talibu. Nah, seorang murid ditanya. Jadi secara makna dia objek yang ditanya, orang yang ditanya. Yang bertanya siapa? Tidak tahu, nggak ketahuan pelaku yang bertanya, tapi dia objek yang ditanya secara makna. Ya, cuman karena dia terletak setelah fiil yang mabni majhul, maka at-talibu kedudukannya sebagai naibu fa'ilin. Dia adalah pengganti dari fa'il. Karena fa'il itu marfu, maka penggantinya juga harus marfu. Nah, makanya at-talibu, ya, marfu dengan dhammah, ya. Jadi at-talibu itu secara makna objek. Secara makna dia objek. Ya, makanya kalau diartikan su'ila at-talibu, seorang murid ditanya, berarti dia objek, ya. Yang ditanya pelakunya siapa? Enggak ketahuan. Pokoknya murid ini ditanya. Dia objek yang ditanya, ya. Nah, namanya naibu fa'ilin. Dia adalah naibu fa'il, pengganti fa'il. Kenapa dinamakan naibu fa'il, pengganti fa'il? Karena yataqaddamuhu fi'lun mabniyun lil majhul. Didahului oleh fi'il yang mabni lil majhul. Jadi, poinnya di sini, yang namanya naibul fa'il harus terletak setelah fi'il yang mabni majhul. Atau harus didahului oleh fi'il yang mabni majhul. Ya, artinya kalau dia di depan fi'il, maka itu susunan mubtada khobar namanya. Seperti kita mengatakan misalnya, Zaidun, nah, duriba. Nah, Zaidun duriba. Zaidun naibul fa'il atau mubtada, Pak Guslim? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Nah, bisa nggak dia jadi naibul fa'il di sini? Kalau susunannya dirubah bisa, Ustaz. Nah, dirubah bagaimana? Menjadi duriba Zaidun. Nah, duriba Zaidun, maka Zaidun naibul fa'il. Kenapa? Karena ketentuannya dia harus terletak setelah fi'il. Fi'il yang bagaimana? Fi'il yang mabni lil majhul. Jelas insyaallah ini ya. Jelas ini teman-teman? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Cuma sekarang bagaimana cara menyusun fi'il mabni majhul itu yang jadi pertanyaan. Ya. Bagaimana cara kita menyusun fi'il mabni majhul akan dibahas di poin keempat di sini. Di tamrinat yang keempat, ya. Silakan dibaca lagi, Pak Bayu. Ibnil af'alal atiyata lil majhuli. Lahid annal fi'lal madiyal mabniya lil majhuli. Yuksaru ma qabla akhirih. Wa yudammu kullu mutaharrikin qablahu. Nahwu kataba menjadi kutiba. Nah, ini perhatikan. Jadi di poin keempat ini adalah bagaimana cara kita menjadikan maklum majhul. Cara membuat fi'il mabni majhul. Ya, di sini disebutkan ibnil af'al al-atiyata lil majhuli. Jadikanlah fi'il-fi'il berikut itu majhul. Ya, bagaimana caranya? Lahiz annal fi'il al-madiyya al-mabniyya lil majhul. Perhatikanlah bahwasanya fi'il madi yang mabni lil majhul itu caranya adalah atau ketentuannya adalah yuksaru ma qabla akhirih. Ya, yuksaru ma qabla akhirih. Huruf sebelum terakhir itu di kasroh. Ya, huruf sebelum terakhir
kasrah. Wa yudammu kullu mutaharrikin qablahu. Ya. Dan semua yang berharokat sebelum huruf terakhir itu di dhammah. Ya, jadi kalau bahasa kita huruf sebelum terakhir di kasrah dan huruf pertamanya di dhammah. Ya, huruf pertamanya di dhammah. Contoh kataba. Ya, ini menjadi kutiba. Huruf pertama di dhammah, huruf sebelum terakhir di kasrah. Kutiba, ya. Jalasa. Nah, ini kan jalasa. Ya. Ini maklum dia. Jadikan majhul bagaimana? Di kasrah huruf sebelum terakhir, di dhammah huruf pertama. Berarti menjadi julisa. Ya. Julisa. Ini yang namanya mabni majhul. Dia majhul. Ya. Berdasarkan harokatnya, yaitu di dhammah huruf pertama, di kasrah huruf sebelum terakhir. Jadi poinnya di sini teman-teman adalah cara menjadikan fi'il madi itu majhul bagaimana? Yaitu dengan mendomah huruf pertama dan mengkasrah huruf sebelum terakhirnya. Ya, dengan mengkasrah huruf sebelum terakhirnya. Baik, jelas ini? Salah Ustaz. Baik, langsung Pak Bayu jadikan majhul semua fi'il yang ada di tamrinat nomor 4. Doroba, duriba, syariba, syuriba, sami'a, sumi'a, ghosala, husila, dabaha, dubiha, akhoda, ukhida, bana, bunia, hafidho, khufidho, walada, wulida, sa'ala, su'ila, wajada, wujida, qoro'a, kuri'a. Baik, mumtaz. Terus? Nah. Baik, sekarang Pak Guslim nomor 5, silakan. Dibaca. Ya Ustaz. Al-khamisu ibnil af'ala al-atiyata lil majhuli. La khiz annal fa'la al. Nah, fi'la bukan fa'la. Fi'la kasrah. Annal fi'la al mudhari'a al mabniya lil majhuli yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih nahu yaktubu yuktabu. Baik, perhatikan di sini. Nah, sekarang kita akan di tamrinat nomor 5 ini kita akan membahas fi'il mudhari' ya. Kalau tadi fi'il madi dijadikan majhul. Kaidahnya bagaimana? Di dhammah huruf pertama, di kasrah huruf sebelum terakhir. Itu untuk fi'il madi. Sekarang fi'il mudhari'. Bagaimana cara menjadikan mudhari' majhul? Maka disebutkan di sini lahis annal fi'il al-mudhari al-mabniya lil majhul. Perhatikan bahwasanya fi'il mudhari' yang mabni lil majhul itu caranya adalah yudammu awwaluhu. Huruf pertama di dhammah, ya. Jadi ingat huruf pertama di dhammah. Ini yang pertama, ya. Kemudian wa yuftahu ma qabla akhirih. Wa yuftahu ma qabla akhirih. Huruf sebelum terakhir di fathah. Huruf sebelum terakhir di fathah. Jadi ketentuan untuk menjadikan fi'il mudhari' majhul adalah pertama mendommah hurufnya yang di awal, kemudian kedua adalah huruf sebelum terakhirnya di fathah. Contoh yaktubu. Nah, ini maklum, yaktubu maklum, polanya yaf'ulu. Kita jadikan majhul, maka huruf pertama di dhammah ya-nya menjadi yu, yuk ya, dan huruf sebelum terakhir di fathah ba, ta-nya menjadi yukta, yuktabu. Nah, yuktabu huruf pertama di dhammah, huruf sebelum terakhir di fathah. Nah, ini dia mabni majhul untuk fi'il mudhari' ya.
Baik, langsung aja dijawab Pak Agustin, tamrinat nomor 5-nya. Yashrobu yushrobu. Ya'budu yu'badu. Yaqta'u yuqta'u. Yas'alu yus'alu. Yabniya yubniya. Yubnayu. Yubnayu. Nah, jadi kaidahnya Pak Agustin, ya udah kita bahas sebelumnya. Ya, huruf ya apabila sebelumnya fathah maka diganti apabila diganti apa? Alif ya Ustaz. Alif ya. Alif. Nah, menjadi Yubna. Yubna. Itu ada di pelajaran nomor 2 ya. Ad-Darsus Tsani dan Ad-Darsus Tsani ya, di Ad-Darsus Tsani. Pelajaran Ad-Darsus Tsani, kapan ya diganti alif, kapan waw diganti alif. Pas kita bahas kemarin misalnya contohnya ba'a itu. Asalnya apa? Dilihat ilmu mudhari'nya. Ya bi'u, berarti alif ini gantian apa? Bagus Lim. Ya Afwan Ustaz, yang mana Ustaz? Ini di layar. Ba'a ya bi'u. Ba'a ya bi'u. Berarti alifnya gantian? Alifnya gantian ya Ustaz. Gantian ya. Itu bisa ketahuan dari fi'il mudhari'nya. Ya. Nah, Ustaz. Nah, berarti asalnya baya'a gitu kan? Baya'a. Baya'a. Nah, kaidahnya apa kemarin? Kalau ada huruf ya sebelumnya fathah maka diganti alif. Alif sehingga menjadi ba'a. Ba'a. Sama. Ya beni. Nah, ketika dijadikan majhul maka menjadi yubna. Yubna. Nah, yubna. Jadi ya-nya berubah jadi alif karena sebelumnya fathah menjadi yubna. Baik, mumtaz. Terus yakwi, yukwa, nah, yada'u, yuda'a. Sama, yuda'a. Jadi kalau wawu sebelumnya fathah diganti alif. Diganti alif, sama kayak qala. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Qala, fi'il mudhari'nya qawila ya Ustaz. Yaqulu. Oh ya. Qala yaqulu kan berkata. Berarti alifnya gantian? Alifnya gantian waw Ustaz. Nah, berarti asalnya qawala. Qawala. Ya, qawala. Kalau ada wawu sebelumnya fathah maka diganti alif. Ganti alif. Sehingga menjadi qala. Ya, menjadi qala. Paham di sini ya, Pak Muslim ya? Insyaallah Ustaz. Nah, maka yad'u ketika dijadikan majhul, wawunya berubah menjadi alif. Alif. Jadi lafaznya yuda'a. Yuda'a. Nah, yuda'a. Jadi wawunya berubah jadi alif karena sebelumnya fathah. Yuda'a. Baik. Lanjut. Yafhamu, yufhamu. Nah. Yakhluqu, yukhlaku. Yashrohu, yushrohu. Ya'khuzu, yu'khozu. Yalidu, yuladu. Nah, ini dia. Ini dia termasuk fi'il apa namanya? Misal. Ya. Fi'il apa namanya? Huruf ilatnya di pertama. Ada yang ingat? Fi'il yang huruf ilatnya di awal. Ingatnya sih mu'tal wawi, Ustaz. Mu'tal itu yang huruf ilatnya di akhir. Awal itu. Nah, kan huruf ilat itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau di awal apa namanya istilahnya? Misal ya Ustaz ya? Misal. Nah, misal. Misal katanya fi'il madinya walada, melahirkan. Walada. Mana huruf ilatnya di sini? Wow. Wow, ya. Letaknya di awal, misal. Nah, setiap fi'il misal itu
di fi'il mudhari'nya huruf ilatnya hilang. Di fi'il mudhari' huruf ilatnya hilang sehingga menjadi yalidu. Yalidu. Itu asalnya. Sehingga menjadi yalidu. Sebentar. Walada asalnya walada ya. Walada. Ya, berarti dia misal ada huruf ilat di awal. Nah, di fi'il mudhari'nya huruf ilat hilang menjadi yalidu. Ya. Contoh lain misalnya wasala menjadi apa? Yusila, Ustaz. Enggak. Maklum aja, maklum dulu. Wasala menjadi huruf ilatnya dibuang. Ya sola, ya solu. Ya silu. Kembali. Ya silu. Nah, contoh lain misalnya ya. Misalnya wasaba ya. Wasaba itu artinya menerkam. Wasaba menjadi yasibu. Yasibu. Nah, ini yasibu ya. Jadi ingat kalau antum temukan fi'il misal yaitu yang huruf ilatnya di awal, maka di mudhari' maklumnya huruf wawunya dibuang atau huruf ilatnya dibuang. Ya. Sama kayak walada menjadi yalidu. Nah, ini huruf wawu di fi'il madinya hilang di fi'il mudhari'. Wasala menjadi yasilu. Wasaba menjadi yasibu, ya. Wasaba menjadi yasibu. Nah, nanti ketika dia dijadikan majhul, wawunya dibalikin. Ya, menjadi yuladu. Ya, dengan mendomah huruf pertama dan memfathah huruf sebelum terakhir, wawu dibalikkan lagi. Kalau ketika kita menjadikan misal ini majhul. Jelas ini ya? Insyaallah, Ustaz. Baik. Sekarang coba yasilu jadikan majhul. Pak Guslim. Yang mana tadi, Ustaz? Yasilu. Yasilu, ya. Yasilu, yusalu. Yusa, apa yusa? Yusalu. Nah, yusalu. Baik, mumtaz. Siapa ini? Pak Sikin, coba wasaba, jadikan majhul, wasaba. Ya, Pak Ustaz. Yusabu. Yusabu, nah, wasaba menjadi yusabu. Baik. Nah, contoh lain misalnya apa contoh lain? Di sini siapa yang bisa datangkan? Nah, Pak Pujo bisa nggak, Pak Pujo? Yang misal tadi, Ustaz. Nah. Bisa nggak? Belum bisa, Ustaz. Nah, wazana. Coba menimbang. Wazana. Wazana yuzanu. Wazana menjadi yuzanu. Nah, wazana menjadi yuzanu. Baik, Mas Wahyu, waqafa. Apa artinya waqafa? Berhenti. Nah, fi'il mudhari'nya apa Mas Wahyu, waqafa? Belum hadir, Ustaz. Oh, belum hadir. Kalau begitu, siapa nomor 6-nya ini? Ummu Sifa. Ummu Sifa. Tafadhal Ummu Sifa, tafadhali. Waqafa, fi'il mudhari'nya apa? Yuqafu. Itu majhulnya. Nah, mumtaz. Yuqafu. Waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu. Jadi, di maklum huruf ilatnya dibuang pada fi'il mudhari'. Ya. Yaqifu. Ini jadi waqafa yaqifu. Jadi ketika maklum huruf ilatnya dibuang di fi'il mudhari'nya. Tapi ketika majhul huruf ilat wawunya dibalikkan menjadi yuqafu. Baik, mumtaz. Nah, contoh lain misalnya Pak Bayu. Ya. Misalnya wa'ada. Nah, coba bisa nggak Pak Bayu? Wa'ada. Artinya apa wa'ada? Wa'ada. Wa'adallahu alladzina amanu. Allah menjanjikan terhadap orang-orang beriman. Wa'ada. Fi'il mudhari'nya dulu apa? Yang maklum.
Yu'adu. Yu'idu. Iya. Yuk. Itu majhul. Ya itu. Yang itu ya, Ustaz. Ya'idu. Naam. Ya'idu. Benar. Ya'idu. Kan walada yalidu. Wasola yaqilu. Ya, itu. Wazana yazinu. Waqafa yaqifu. Jadi fa'ala yafilu polanya. Ya. Di maklum huruf ilatnya atau huruf wawunya dibuang. Ketika majhul jadinya apa Pak Bayu? Yu'adu. Yu'adu. Nah, mumtaz. Huruf wawunya dibalikkan ya. Kalau wadu'a Ustaz, wadu'a yada'u, jadi yuda'u gitu Ustaz ya. Nah, yuda'u. Ya, dia polanya fa'ala yaf'alu. Wada'a yada'u. Nah, nanti ketika majhul maka dibalikkan wawunya tetap menjadi yuda'u. Yuda'u. Jelas insyaallah ini ya. Salah, Ustaz. Musibah ini jelas insyaallah ya. Sudah jelas Ustaz, jazakallah khair. Nah, lanjut ini Pak Guslim yajidu. Nah, sama. Fi'il Iya. madinya apa? Fi'il madinya ya jidu. Nah, sering kan dengar itu apa pepatah manjadda Wajaddu. Wajada, ya kan? Manjadda wajada. Sering dengar ini enggak? Nah, berarti wajada dia sama. Misal ini Pak Guslim ya. Ya, Ustaz. Wajada itu fi'il madinya. Wajada. Wajada. Berarti maklumnya yajidu. Kalau majhul Yujadu. yujadu. Nah, baik. Yujadu. Baik. Yazinu. Yazinu. Madinya juga Majhulnya. apa? Madinya. Madinya wazana. Wazana. Artinya apa tadi? Timbangan. Timbangan atau menimbang. Nah, fi'il mudhari'nya maklum yazinu. Kalau majhul Yuzanu. yuzanu. Nah, yuzanu. Baik. Jelas insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, nomor 6 ini Pak Sikin. Silakan Pak Sikin nomor 6. Ya Pak Ustaz. Ta'amalil amsilata al-atiyata. Tuma ibnil af'ala fil jumalil lati taliha Pak Ustaz ya. Ya, kaliha. Taliha lil majhuli. Baik, Ustaz. Terangkan Jadi di contoh. sini, Ya. yang diminta apa di sini? Ini bentuk. Perhatikan contoh berikut, Ya. kan? Ya. Kemudian jadikan fiil-fiil ya pada jumlah berikut ya. Jadi majhul Pak Ustaz, majhul ya. Ya, menjadi majhul ya. Majhul. Jadikan ya sebelumnya kan maklum. Coba dibaca alif. Ya, alif fahimat tulabut darsa. Artinya Pelajar memahami pelajaran. nah, para mahasiswa memahami pelajaran. Nah, para siswa memahami pelajaran. Berarti pelakunya siapa? Pelaku yang paham siapa? Di sini udah jelas mahasiswa Ustaz. Ya, pelakunya mahasiswa. Ya, Objek yang ya. dipahami? Ada pelajaran Ustaz, darsa. Darsa, nah. Ya. Berarti dia kalau pelakunya disebut, maka fiilnya namanya maklum. Maklum. Ya. Ya. Jadi kalau pelakunya disebut, maka fiilnya itu maklum. Maklum Nah, ya. ya, syarat untuk dikatakan majhul, pelakunya harus dibuang. Ya. Ya, dibuang. Berarti buang dulu pelakunya. Ya, hilangkan pelakunya, kemudian nanti objek mengambil alih tempatnya. Menjadi apa? Fuhima darsu. Fuhima darsu. Artinya apa?
Pelajaran dipahami, Pak Ustaz. Pelajaran dipahami. Pelajaran dipahami. Berarti tetap pelajaran itu secara Iya. makna objek yang dipahami. Dipahami ya, betul. Tapi siapa yang paham? Nah, itu nggak ketahuan kan? Ya, Karena nggak ketahuan. Telah dihilangkan itu. pelakunya. Dibuang ya. Nah, kalau pelakunya dibuang, maka fiilnya harus dijadikan Fi'il majhul, Pak Ustaz, majhul. dijadikan majhul. Baik. Majhul, Nah, ya. Ya. Nah, insya Allah ini perhatikan ya. Insya Allah, Pak Ustaz. Baik, lanjut, Mbak. Ba fatahal bawa bul baba. Artinya? Penjaga pintu membuka pintu, Pak Ustaz. Ya, penjaga pintu gerbang membuka pintu. Ya, membuka pintu. Penjaga pintu gerbang membuka pintu ya. Kalau sekarang apa ya? Satpam ya. Satpam. Ya, satpam. Nah, Jadi berarti pelakunya siapa di sini? Pelaku yang membuka siapa? Penjaga pintu, Pak Ustaz. Ya, bawab. Ya, bawab. Bawab ya. Objek yang dibuka? Pintu, Pak Ustaz. Pintu Baba. Nah, berarti karena pelakunya ada, maka fiilnya? Fi'il maklum, Pak Ustaz, posisinya. Belum. Baik. Sekarang pelakunya dibuang. Pelaku dua menjadi putihal al-babu. Putihal al-babu. Al-babu. Ya, Pak Ustaz. Sebagai apa al-babu? Kan tadi jadi pintu dibuka, Pak Ustaz nih. Ya. Sebagai apa namanya al-babu? Itu artinya. Oh, itu artinya. Dudukan al-babu sekarang. Objek, Pak Ustaz. Objek. Naibul fa'il, Pak Ustaz. Naibul fa'il. Ya, kalau objek harus mansub. Harus. Ya, betul ya. Ya, yang pertama tadi. Sekarang dia naibul fa'il. Ya, marfu. Tandanya marfu. Doma. Iya, betul, Ustaz. Dan dia mengambil alih tempatnya Pak fa'il. Fa'il, ya. Fa'il dibuang. Nah, dibuang ya. Dan fiilnya harus majhul, Pak Ustaz. Majhul. Harus majhul. Majhul, ya. Mumtaz. Nomor jim. Ya, poin jim. Jim. Sarokol lasu. Oh, sarokol lisu. Lisu asa'ata. Artinya pencuri, ya, pencuri itu asata jam, mencuri jam nih, Pak. Ya, mencuri jam ya. Siapa pelakunya? Ini alisu ya, pencuri maling ya, maling, Ustaz ya. Maling mencuri jam. Nah, jam. Jadi alisu pelaku yang mencuri. Objeknya apa? Objeknya asata jam, Ustaz, jam. Asata jam. Berarti fiilnya di sini maklum atau majhul sarokoh? Sarokoh fiil maklum, Ustaz. Maklum. Karena pelakunya ada. Alisu. Pelakunya ada. Pelakunya buang. Pelaku dibuang menjadi surikot. Surikot asa'atahu. Asa'atu, Ustaz ya. Asa'atuh. Nah, karena ini perhatikan, ini poin penting ini. Karena asa'atu itu mu'annas, ya. Maka fiilnya majhul dikasih taknis, surikot. Ya. Oh iya. Ya, jadi ingat, kalau naibul fa'ilnya mu'annas, maka fiilnya dikasih taknis. Jadi surikot. Asa'atu. Jelas, insya Allah Pak Sikin ya. Insya Allah, Pak Ustaz ya. Jam tersebut dicuri, Pak Ustaz. Jam tersebut dicuri jadinya. Boleh sih kita bilang suriko as-sa'atu, boleh. Suriko. Oh, bisa. Bisa, Pak Ustaz ya. Boleh. Kenapa? Karena sa'ah ini dia muannasnya majazi. Oh, majazi. Ya. Apa itu muannas majazi? Siapa yang masih ingat di sini? Muannas majazi. Ya. Nah, Pak Bayu masih ingat nggak muannas majazi apa? Berpasangan bukan ya, Ustaz? Muannas yang seperti matahari apa bulan ya?
muannas yang nggak ada kelaminnya. Itu namanya muannas majazi. Kalau yang ada kelaminnya itu namanya hakiki, Ustaz. hakiki. Nah, Iya, iya. hakiki. Masih ingat Ustaz ya, Contoh, ya. misalnya, contoh, ya. Hmm. Anda contohkan misalnya, ya. Misalnya, syatun. Artinya apa syatun? Kambing. Nah, syatun kambing. Sekarang dia muannas atau hakiki majazi? Muannas apa muzakkar syatun? Muannas, Ustaz. Muannas. Kenapa? Karena ada Tanis. Tamar butoh. Nah, butuh. hakiki atau majazi? Hakiki. Hakiki, karena kambing punya kelamin, gitu ya. Contoh lain misalnya, saburatun. Ya, apa artinya saburatun? Penghapus, Apa? Ustaz. Penghapus. Papan tulis. Iya, papan tulis. Ya, penghapus mimsahatun, penghapus. Misatun ya, ya, sorry Ustaz ya. Saburatun, papan tulis. Papan tulis ya. Muannas atau muzakkar? Muannas, Ustaz. Muannas. Kenapa? Karena itu tamar butuh, Ustaz. Karena dia tidak berakal, Ustaz. Ya, hakiki atau majazi? Ini tidak ada kelamin majazi, Ustaz. Majazi. Jelas ya? Ya. Jadi Jelas, kalau muannasnya majazi, maka boleh dikasih tak tanis, boleh tidak. Ya. Jadi boleh bilang suriqat as-sa'atu, boleh juga suriqa as-sa'atu tanpa tak tanis. Namun yang lebih abdol itu tetap dikasih tak tanis, itu yang lebih abdol. Nah, karena memang dia hukumnya muannas, ada tak butohnya. Jelas ini ya? Ya, cukup jelas Ustaz. Yang lain gimana yang lain? Ya, Ummu Syifa. Apa Ustaz, anak ada 2 pertanyaan ini dari ayat Al-Qur'an yang apa namanya? Yang syafaat itu Ustaz. Apa ini muannas majazi juga ya, yang wala yuqbalu minha syafa'ah. Kok ini yukbal bukan tukbal? Apa majazi juga Ustaz muannas? Ya, dia majazi karena syafa'ah itu ada kelaminnya enggak? Tidak ada. Tidak ada, makanya boleh dia lafaznya muzakkar, fiilnya yukbal, gitu kan? Sama kayak tadi kita suriqo as-sa'atu boleh muzakkar fiilnya karena as-sa'ah itu majazi. Yang kedua Ustadz, yang futihatis sama'u. Nah itu sama juga sama mu'anas majazi, bukan karena berpasangan sama ardon gitu, bukan? Bukan, dia majazi. Kalau yang berpasangan, Ustadz katanya mu'anas juga, apa gimana ya Ustadz ya? Ya, yang berpasangan itu mu'anas juga. Kayak yadun itu kan. Nah. Berarti hadhihi yadun kalau berarti gitu ya kelompoknya. Hadhihi yadun. Baik, syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Ya sih. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan yang lain teman-teman? Baik, kalau enggak nomor dal diselesaikan Pak Asikin. Dal. Yap tahut tuja rut daka kinal ana. Artinya? Nah, ini nih tujaru para pedagang Pak Ustadz ya, tujaru. Para pedagang yap tahu membuka toko Pak Ustadz. Muka toko sekarang ana. Toko jamak ya. Jamak dari dukan. Dukan ya. Toko itu ya jamak ya. Jamak taksir Pak Ustadz ya. Ya, jamak taksir. Para petugas ya, para pedagang membuka toko-toko sekarang ya. Ya, baik. Nah, siapa pelaku yang membuka toko-toko di sini? Tujaru Pak Ustadz, pedagang Pak Ustadz. Tujar, tujar. Objek yang dibuka? Toko-toko ada. Toko-toko Pak Ustadz. Toko-toko ya. Al-ana? Sebagai apa al-ana? Itu jamak. Aduh. Waktu ini keadaan apa Ustaz? Apa Bayu? Apa Pak Bayu? Al-ana? Zaman. Ya benar, zaman. Apa maksudnya zaman itu? Iya Ustaz. Apa? Zorof. Nah, zorof zaman. Zorof zaman. Nah, zorof zaman. Atau bahasa lainnya apa?
keterangan tempat Pak Ustaz. Nah, bahasa lainnya di bab maf'ul yang udah lewat kita ini. Ada yang ingat? Maf'ul fi. Ustaz. Maf'ul fi. Nah, mumtaz. Kita itu Pak Guslim ya? Siapa tadi? Pujo. Pak Pujo, Masya Allah. Maf'ul fi namanya. Diingat ya. Rorob itu nama lainnya dalam bab maf'ul adalah maf'ul fi. bihi. Karena dia maf'ul maka selalu mansub. Al-ana. Gitu. Ya. Baik. Sekarang pelakunya kan at-tujar. Maf'ul bihnya ad-dakakin. Pelakunya disebut, maka fiilnya di sini maklum Ustaz. Maklum Ustaz. Nah, maklum. Sekarang pelakunya dibuang, Pasikin. Jadinya gimana? Menjadi tahud dakakinu al-ana. Tahud dakakinu al-ana. Ya. Dakakinu kedudukannya sebagai naibul fa'il Ustaz. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu i'rabnya mansub atau marfu? Marfu Ustaz. Marfu karena mengambil kedudukan fa'il posisi ya. Toko dibuka fi'il majhul Ustaz. Betul. Kalau fi'ilnya majhul maka fa'ilnya disebut atau dibuang? Dibuang Ustaz, dihilangkan. Dihilangkan. Ya. Nah, ini kaidahnya ada di bawah. Coba dibaca kaidahnya. Kaidahnya ba'da bina il fi'li lil majhuli yuhzaful fa'ilu wa yahulu al fa'ulu al maf'ulu bihi majhulu mahallahu maf'ulu bihi mahallu marfu mahala ya dari yahullu. Nah, mahallahu mahallahu marfu'an wa yusamma naibul fa'ili. Naiba fa'ili. Naiba Ustaz. Naiba fa'ili ya. Ini kaidahnya teman-teman ya. Perhatikan ini kaidah penting ini. Ya, terkait dengan tamrinat nomor 6 ini. Ba'da bina'il fi'lil majhul, setelah kita menjadikan fi'ilnya majhul, ini setelah antum menjadikan fi'il ma'lum majhul. Jadi fi'ilnya dijadikan majhul, maka setelah dijadikan majhul, ketentuannya adalah yuhzaful fa'ilu. Fa'il harus dibuang. Artinya fi'il majhul itu nggak boleh disebut fa'ilnya. Yang namanya fi'il majhul maka wajib hukumnya fa'il dibuang. Yuhzaful fa'ilu. Ketentuannya. Baru nanti wa yahullul maf'ulu bihi mahallahu. Setelah fa'il dibuang, setelah fi'il dijadikan majhul, kemudian fa'il dibuang, maka maf'ul bihi nanti mengambil tempat fa'il. Nah, oleh karena itu istilahnya nanti dinamakan naibul fa'il. Naibul fa'il pengganti dari fa'il. Nah, asalnya maf'ul bih mengambil kedudukan fa'il, setelah dia mengambil kedudukan fa'il, istilahnya menjadi naibul fa'il. Nah, kalau dia namanya naibul fa'il, maka i'rabnya harus marfu. Ya, harusnya marfu ya. Dan marfu wa yusamma naiba fa'ilin. Nah, istilahnya naibul fa'il lagi, bukan maf'ul bih. Karena dia telah marfu. Ya, jatuh setelah fi'il majhul, maka istilahnya berubah menjadi naibul fa'il. Walaupun secara makna dia objek. Tidak berubah Ustaz ya. Secara makna dia tetap objek, kayak fuhima ad-darsu. Pelajaran dipahami, berarti dia objek yang dipahami. Ya, secara makna. Tapi karena dia terletak setelah fi'il majhul, maka berubah istilahnya menjadi naibul fa'il. Karena dia naibul fa'il, maka i'rabnya wajib marfu. Jelas ini ya? Ya, syukran Ustaz. Ya. Ada pertanyaan di sini? Tafadhol, Pak Bayu, Pak Sikin, Pak Guslim, Mas Pujo, dan yang lainnya. Berarti
nggak mungkin, misalkan saya maksa nulis fa'ilnya tuh nggak bisa Ustaz, setelah majhul Ustaz. Gimana? Kalau misalkan saya maksa tetap nulis fa'ilnya itu nggak mungkin ya Ustaz. Wajib dibuang gitu. Setelah majhul. Wajib dibuang kalau dijadikan majhul fiilnya. Karena ketentuannya tadi setelah menjadikan fiil majhul maka fa'il harus dibuang, nggak boleh disebut. Karena kalau disebut maka fiilnya harus maklum, Pak Pujo. Oh, nah Ustaz. Baik. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ini Pak Bayu gimana? Jelas ini Pak Bayu? Insya Allah yang ini masih jelas Ustaz. Baik. Pak Guslim? Insya Allah jelas Ustaz. Ini nanti antum praktekkan pas baca kitab nih teman-teman ya. Jadi lihat ada fa'ilnya enggak. Kalau enggak ada fa'il berarti harus dibaca majhul fi'ilnya. Itu. Kadang kita suka kelewat di sini padahal enggak ada fa'il disebut di situ. Nah, tapi dibaca maklum terus fi'ilnya. Jadi perhatikan ada enggak fa'il di kalimatnya. Kalau enggak ada berarti fi'ilnya dibaca majhul. Kalau ada baru dibaca maklum fi'ilnya. Ya. Baik. Ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Ya gimana Pak Sikin? Memang kalau di Arab ini sangat jelas itu Ustaz. Kalau di Indonesia ini agak ketukar kadang-kadang. Kalau Indonesia fa'il disebut-sebut juga Pak Ustaz, walaupun dia udah pasti posisinya udah fi'il majhul gitu Pak Ustaz ya. Ya. Kira-kira begitu Pak Ustaz ya. Kalau di Arab ini lebih dibuang tapi ya, maksud jelas itu. Ya. Iya ya. Jadi pembuangan fa'il itu terkadang karena diketahui pelakunya, jadi nggak perlu disebut. Kadang juga karena nggak ketahui. Nah, karena nggak ketahuan. Contoh misalnya yang udah diketahui. Nah, Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifan. Ya kan? Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Allah. Berarti pelakunya udah ketahuan. Karena udah terlalu jelas, udah ketahuan pelakunya, nggak ada yang samar. Kalau yang menciptakan manusia itu adalah Allah, maka nggak perlu disebut. Sehingga dijadikan majhul fi'ilnya. Ya. Jelas ini ya. Jadi kadang pembuangan fa'il itu disebabkan karena pelakunya udah jelas, nggak perlu disebut. Kadang karena memang nggak ketahuan siapa pelakunya. Ya. Nah, pokoknya kalau nggak ada fa'il, maka fi'ilnya harus majhul. Ya. Jelas ini ya? Afwan Ustaz. Ya, silakan Pak Muslim. Berarti kalau kita mau sebutkan fa'ilnya, fi'ilnya juga harus kita rubah lebih dulu ya. Jadi misalnya khalaqallah gitu Ustaz ya. Ya, dijadikan maklum fi'ilnya kalau fa'ilnya disebut. Ya, syukran Ustaz. Ada lagi? Kita lanjut. Ustaz. Pak Puju. Ya, Ustaz, silakan. Tapi kadang kalau pas praktek ngarokatin itu tetap bingung Ustaz. Maksudnya ini mengambil fiilnya dia yang maklum atau majhul, kemudian ini kedudukannya sebagai fiil atau sebagai naibul fa'il atau fa'il Ustaz. Kadang-kadang misalnya contoh kalimat pendeknya kalau gundul doroba zaidun, mau dibikin duriba zaidun atau doroba zaidun itu kadang-kadang kita bingung Ustaz. Ya, baik. Tergantung konteksnya gimana gitu. Ya. Kalau memang pelakunya, misalnya kalau dibaca di sini kita cuman kalimatnya gini aja. Doroba zaidun, gini aja ya. Cuman gini misalnya. Pak Bayu ya. Ya Ustaz, contoh yang paling pendek. Ada dua kata doang ya. Nah, kalau antum baca doroba, maka kalimatnya belum sempurna. Harus ada maf'ul bihnya, ada objeknya. Siapa yang dipukul Zaid? Kan berarti harus disebut, benar nggak? Iya, Ustaz. Ya, harus disebut objeknya. Iya, Ustaz. Ya, berarti di sini harus dibaca majhul. Supaya kalimatnya sempurna. Menjadi apa? Duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Sekarang sempurna nggak? Sempurna, Ustaz. Zaid dipukul. Sempurna.
Nah, berarti cukup 2 kata. Nah, berarti cocok dibaca maklum atau majhul? Majhul, Ustaz. Majhul. Majhul. Nah, jadi seperti itu. Antum lihat dulu kalimatnya. Kalau dibaca maklum, dia butuh maf'ul bih. Ada nggak maf'ul bihnya di situ? Kalau ada, berarti antum baca maklum. Tapi kalau nggak ada maf'ul bihnya, padahal dia butuh kepada maf'ul bih, berarti antum baca majhul. Karena nanti yang marfu itu sebagai naibul fa'ilnya, adapun fa'ilnya dibuang. Jelas ini ya? Berarti perlu pemahaman yang fiil ini fiil lazim atau fiil muta'addi gitu Ustaz ya. Nah, itu berpengaruh. Nah, ya benar, itu berpengaruh. Keren Ustaz. Nah, adapun kalau fiil lazim itu pasti fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya ada gitu kalau fiil lazim. Misalnya jalasa, kita pakai jalasa. Jalasa aliyun. Ya. Itu nggak bisa dibaca julisa. Ya, nggak bisa. Tetap harus antum baca apa? Jalasa. Kenapa? Karena dialah lazim. Ya, karena dialah lazim jalasa itu. Maka harus dibaca jalasa, nggak boleh julisa. Ya. Nah, kalau dibaca julisa, maka naibul fa'ilnya salah satu dari 3 hal bentuknya. Masih ingat nggak? Ini Pak Bayu. Naibul fa'il fi'il lazim itu salah satu dari 3 bentuknya. Masih ingat nggak Pak Bayu ini? Berupa Berarti satunya masdar, mustatir. Ya, masdar, zorob, atau syibhul jumlah. Gitu. Nah, kalau kayak gini kalimatnya. Jalasa alal kursi. Bentar. Ini kan udah kita bahas kemarin. Kalau dia fi'il lazim, maka naibul fa'ilnya harus berbentuk masdar atau jar majrur atau zorob. Itu udah kita jelaskan kemarin. Nanti ada insya Allah di tamrinat ulang nanti pelan-pelan. Jalasa alal kursi. Ini kalau dibaca jalasa, fa'ilnya siapa? Mustatir. Domir mustatir takdirnya Huwa. Pertanyaannya huwa kembali ke siapa di sini? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Karena domir itu harus ada tempat kembalinya, ya kan? Iya. Iya nggak? Iya Ustaz. Nah, karena nggak ada tempat kembalinya di sini, maka jangan dibaca maklum, tapi harus dibaca apa? Majhul. Berarti dibaca apa? Julisa alal kursi. Julisa alal kursi. Nanti alal kursi ini sebagai naibul fa'il. Nah, itu kalau lazim. Nah, jadi lazim itu naibul fa'ilnya berupa jar majrur kayak gini atau masdar atau dzarab. Nah, ini udah kita jelaskan. Nanti akan berulang insya Allah. Intinya harus paham dulu kalimatnya lazim, fi'ilnya lazim atau muta'addi, gitu kan. Kalau muta'addi, jika ada maf'ul bihnya, maka fi'ilnya dibaca maklum. Kalau nggak ada maf'ul bihnya, ya, kalau nggak ada maf'ul bihnya, nah, padahal dia butuh maf'ul bih, ya, berarti di situ yang asalnya maf'ul bih itu diubah menjadi naibul fa'il, fa'ilnya yang hilang. Jelas ini Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Nah, kalau lazim pasti ada fa'ilnya, nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya. Kemudian kalau fa'ilnya nggak ada, dia lazim tapi fa'ilnya nggak ada, maka naibul fa'ilnya itu imma dia syibhul jumlah, imma dia masdar, imma dia dzarab gitu, ya. Baik. Barakallahu fikum. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Nggak ada ya? Sekarang Pak Pujo silakan.
Ustaz. Langsung nomor 1 nih Ustaz. Ya. Yasrohul mudarrisud darsa marrotaini. Nah, sekarang artikan kemudian ubah jadi majhul. Pak Guru. Sekarang di situ yasrohu maklum atau majhul? Maklum. Maklum karena pelakunya ada. Mana pelakunya? Mudarrisu. Coba artikan dulu, artikan. Pak Guru menjelaskan pelajaran 2 kali. 2 kali. Berarti ada pelakunya, Pak Guru, ada objek yang dijelaskan, pelajaran. Nah, berarti dia maklum di sini. Sekarang jadikan majhul. Yusrohud darsu. Yusrohud darsu marrotaini. Nah, yusrohud darsu marrotaini. Baik, mumtaz. Terus? Ma solaba al yahudu al masiha. Ya, al masiha. Mimnya nafi ya. Solaba itu salib. Salib. Ya. Berarti artinya apa? Orang-orang Yahudi tidak mensalib. Tidak mensalib Al-Masih. Al-Masih. Maksudnya Isa. Jadi Isa itu nggak disalib sama orang-orang ya Yahudi. Baik. Nah, berarti ada pelakunya. Siapa pelakunya di sini? Ya, Yahudu. Yahudu. Siapa objeknya? Masiha. Al-Masiha. Berarti solaba maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Baik, sekarang jadikan majhul. Masuliba masihu. Nah, masuliba al-masihu. Baik, mumtaz. Nomor 3. Yaqra'ut talibud darsa bisutin bisautin alin. Nah, artinya pelajar tersebut membaca pelajaran dengan apa Ustaz? Sautin. Dengan suara. Itu suara alin. Alin itu tinggi. Suara yang tinggi atau suara yang keras. Pelajar tersebut membaca pelajaran dengan suara keras. Baik. Siapa pelakunya? Pelajar. Apa objek yang dibaca? Ad-darsa, pelajaran. Ad-darsa. Berarti maklum atau majhul yaqra? Yaqra maklum. Maklum. Coba jadikan majhul. Yuqra'ud darsu bisautin alin. Naam, yuqra'ud darsu bisautin alin. Baik, mumtaz. Nomor 4. Budun nasul Ausana maf'ul bih. Nah. Budun nasul ausana fi kasirin minal biladi. Minal biladi. Nah, artinya para manusia beribadah, menyembah. Menyembah apa ini? Ausan itu wasanun, jabat dari wasan. Wasan itu adalah sesembahan selain Allah. Ya, berhala. Ya. Para manusia menyembah berhala pada di banyak negara. Nah, maksudnya wasan itu
Perbedaan antara wasan dengan sonam, kalau wasanun itu semua sesembahan selain Allah, itu namanya wasan dalam bahasa Arab. Orang menyembah pohon, maka pohon itu dinamakan wasanun. Orang menyembah kuburan, kuburan itu dinamakan wasanun, ya. Ya, orang menyembah patung, patung itu dinamakan wasanun. Tapi kalau dia udah dipahat, udah dibentuk kayak patung, ada nama khususnya, sonamun. Itu nama khususnya, sonamun. Jadi sonamun itu patung ya, patung yang udah dipahat, yang udah dibentuk. Nah, itu namanya sonamun. Nah, kalau dia sesembahan selain Allah, apapun bentuknya, mau pohon, mau batu, ya mau kuburan, mau patung, secara umum itu namanya wasanun, ausan jamaknya. Jelas ini ya? Nah, Ustaz. Ya, berarti di sini siapa yang menyembah? Manusia. Anas. Apa objek yang disembah? Wasanun. Ausan. Ya. Ausan. Ausan. Jamak itu ya, ausan. Mufradnya wasanun. Wasanun. Jamaknya ausan. Berarti ya'budu maklum atau majhul? Maklum, Ustaz. Maklum. Jadikan majhul. Yuk badu berarti, Ustaz. Yuk badun, ya yuk badu ausana ausanu fi kasirin minal baladi. Minal biladi. Nah, yu'badul ausanu fi kasirin minal biladi. Baik, mumtaz. Nomor 5 sekarang Musyifa. Nomor 5. Tafadhali. Mana al-mudiru at-tullaba al-mutaakhirina minad dukhuli. Artinya? Kepala sekolah melarang para siswa yang datang terlambat, melarang masuk para siswa yang datang terlambat. Nah, baik. Siapa pelakunya di sini? Yang melarang pelakunya mudir. Mudir. Objek yang dilarang? Tulab al-mutaakhirin. At-tullab. Nah, at-tullab. Nah, objeknya. Berarti di sini mana ma'lum atau majhul? Mana ma'lum? Ma'lum. Jadikan majhul. Muni'at-tullabu al-mutaakhir. Muni'at-tullabul mutaakhiruna minad dukhul. Nah, muni'at-tullabu al-mutaakhiruna minad dukhul. Ya, karena at-tullabu marfu naibul fa'il, maka naatnya juga harus marfu. Nah, mutaakhirun dengan wawu, bukan dengan ya lagi. Karena tadi at-tullabu marfu, maka mutaakhirun juga marfu. Mumtaz. Nomor 6. Nomor 6 masih anak Ustaz. 6. Lam yakhluqillahu mislahum fil bilad. Nah, lam yakhluqillahu mislahum fil biladi. Artinya Allah belum menciptakan seperti mereka gitu Ustaz ya. Ya. Fil bilad, bilad itu negara apa itu ya Ustaz ya? Bilad. Fil bilad jamak dari baladun. Jamak dari balad. Negara-negara Ustaz ya. Ya, di baladun negeri. Baladun, baladani, biladun. Bilad. Ya. Di negeri-negeri atau di negara. Negeri-negeri ya. Baik. Siapa yang menciptakan? Gimana Ustaz? Siapa yang menciptakan di sini? Allah. Allah. Berarti Allah lafzul jalalah fa'ilnya. Objeknya? Objeknya mitlahum. Mislahum. Nah, berarti yahluk ma'lum atau majhul? Yakhluq ma'lum. Ma'lum. Jadikan majhul. Lam yukhlaq misluhum fil bilad. Nah, lam yukhlaq misluhum fil bilad. Baik, mumtaz. Nomor 7. Apa sih Ustaz ya, kecil banget nggak kelihatan. Tabni ya. Ya, tabni. Tabnil hukumatu masjidan jamilan fi hayyina. Artinya? Hukum itu Hukumatu itu artinya penguasa, pemerintah. Pemerintah membangun masjid yang bagus. Hayyina apa sih ya, di qaryatina. Di kota ya.
Korea. Di kampung ya, Di Korea. kampung kami. Di Ya. kampung kami. Baik. Berarti siapa pelaku yang membangun? Yang membangun al-hukumah, pemerintah, Al-hukumah. Objek yang dibangun? masjid. Masjid. Berarti tabni ma'lum atau majhul? Tabni maklum. Maklum. Baik. Jadikan majhul. Yubna masjidun jamilun fi hayyina. Nah, yubna masjidun Masjidun jamilun fi jamilun hayyina. fi hayyina. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, nomor 7 sampai terakhir Pak Bayu. Nomor 8 sampai terakhir. Ustadz, apa Ustadz? Anda suka dengar hayakallah, haya itu apa Ustadz ya? Hayakillah Ustadzah, hayakallah Ustadz itu apa ya saat artinya? Itu kalau itu fiil. Jadi kata hayyakallah, semoga Allah senantiasa memanjangkan hidupmu. Nah, jadi mendoakan supaya panjang umur sebenarnya. Oh gitu Ustadz. Kata hayyun, hidup hayyun. Oh, hayakallah, hayakillah gitu suka dengar cuma nggak tahu artinya. Oh, artinya mendoakan sepanjang umur ya Ustadz ya. Ya. Nah, tulisannya hayanya ya biasa gitu. Panjang, Apa pakai alif? Ada alif setelahnya. Oh, pakai alif gitu, hayya gitu, alif ke atas gitu ya. Ya, hayyakallah, ada alif setelah. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Hayyaki. Nomor 8, Pak Bayu. Sabar rajulul qahwata fil fanajina. Nah, artinya laki-laki menuangkan ya Ustaz. Ya, soba itu menuangkan, benar. Menuangkan kopi di fanajin apa ya? Fanajin itu jamak ya. Dari cangkir ya Ustaz, Abang. Ya, cangkir-cangkir artinya, dia jamak. Mufradnya apa Pak Bayu? Mufrad fanajin. Ya. Aduh, kelas apa ya? Nah, apa nih Bang Ustaz? Sinjanun. Sinjanun. Nah, jamaknya fanajinu. Nah. Jadi fil fanajini sebenarnya itu. Bukan fil fanajina. Kenapa fil fanajini Pak Bayu? Ini Ustaz ada fi. Kan dia kalau majrur seharusnya tandanya fathah. Tapi karena kemasukan alif lam maka jadi kasroh. Ya. Mamnu min as-sarfi kalau ada alif lamnya tandanya kasroh. Ya. Fil fanajini. Ya. Kalau nggak ada alif lamnya baru fi fanajini atau fanajina? Fanajina. Nah, mumtaz. Qabbar rajulu al-qahwata fil fanajini. Ya. Sekarang di situ ada pelakunya nggak Pak Bayu? Sobba. Ada Ustaz. Ar-rajulu. Ya. Objek yang dituangkan? Al-qahwata. Berarti sobba maklum atau majhul? Dia maklum. Maklum. Dijadikan majhul gimana? Sobba. Kalau yang 2 huruf gimana tadi ya? Tetap. Kan sobba asalnya sobaba. Sobaba. Ya. Ini asalnya sobaba. Ya, kemudian ada 2 huruf yang sama, maka harus ditasdidkan menjadi sobba. Berarti kalau dimajhulkan jadi gimana? Huruf pertama siapain? Di doma Ustaz. Di doma. Tuh. Huruf kedua? Huruf kedua di kasroh. Subiba itu kan jadinya ya. Kalau ya Ustaz, majhul subiba. Ya. Nah, karena hurufnya sama maka digabung atau ditasdidkan menjadi subba tetap.
Coba. Ya, karena yang dipakai itu adalah ba terakhirnya. Ya, subba. Nanti kalau dipisah baru menjadi subiba. Kalau digabung tetap subba. Contoh lain misalnya, rodda. Itu asalnya apa, Bayu, rodda? Rodada. Rodada. Ya, ala wazni fa'ala. Nah, karena dua huruf sama, itu kan, hurufnya sama, maka dijadikan rodda, digabung atau ditasdid. Nah, kalau dijadikan majhul, Rodda. rudida. Ya kan, rudida asalnya kan? Iya, ya Ustaz. Rudida. Terus kalau digabung jadi Rudda. rudda. Tetap rudda ya. Rudda. Nah, baik mumtaz. Jelas insyaallah Pak Bayu ya. Iya Ustaz. Sekarang gimana majhulnya? Sobba. Subbal kohwatu. Fil Subbal kohwatu fil. fanaji ini. Nah, subbal kohwatu fil fanaji ini. Baik mumtaz. Nomor 9. Ma'arafatul labus mahu. Ma'arafatul labu ismahu. Artinya? Saya murid tidak mengenal namanya. Ya, para siswa tidak tahu namanya. Ya. Jadi para murid tidak tahu namanya, nama orang, nama guru misalnya. Jadi di sini ada siapa pelakunya? Pelakunya itu at-tulab, Ustaz. Tulab. Nah, objek yang tidak diketahui? Al-asma. Asma. Isma. Nah, isma. Ini. Berarti arofa maklum atau majhul? Maklum, Ustaz. Maklum. Jadi kan majhul gimana? Ma'urifasmuhu. Ma'urifasmuhu. Nah, ma'urifasmuhu. Baik, nomor 10. La yajidun nasus samaka fisuki hadhil ayyama. Nah, artinya? Manusia tidak menemukan namanya di pasar hari ini. Ya gitu. Ini ikan. Astagfirullah. Nah. Maka manusia tidak mendapati ikan di pasar hari-hari ini. Ya. Jadi manusia atau orang-orang tidak mendapatkan ikan di pasar hari-hari ini. Ya. Berarti pelaku yang tidak dapat siapa? Manusia, Ustaz. Ya? Manusia, Ustaz. Manusia, nah. Objeknya? As-samaka. As-samaka. Berarti yajidu maklum atau majhul? Maklum. Kalau dijadikan majhul bagaimana? La yujidus sama. Kan fi'il mudhari dijadikan majhul, kaidahnya la yujadus sama. Nah, la yujadus samaku, terus bisuki hadhil ayyama. Nah, la yujadus samaku bisuki hadhil ayyama. Baik, mumtaz. Sampai tamrinat nomor 6 ini kira-kira ada yang belum jelas perubahan antara maklum ke majhul, kemudian konsekuensi dari fi'il majhul. Ya. Ada yang belum paham di sini? Kan kalau majhul maka apa ketentuannya? Fa'il harus dibuang, maf'ul bihnya harus marfu menjadi naibul fa'il, tadi kan ketentuannya. Ada yang belum paham kira-kira di sini, teman-teman? Tafadhol, sebelum kita lanjut. Saya mau nanya aja, Ustaz, nomor itu pas nomor 4, Ustaz. Nomor 4. Nah, terus pada saat maklum tuh ya budun nasu. Itu ya. Maklum. Nah, pada saat dia majhul tadi yubadul ausanu atau tu'badu, Ustaz, pasnya. Nah, karena ausan itu kan ya. Dia jamak taksir ya. Jamak taksir Betul. itu
Ya, jika dia berakal, maka nanti bersesuaian. Ya. Jika tidak berakal, maka boleh tidak bersesuaian. Artinya boleh dibaca yu'badu, boleh tu'badu. Oh, bisa dua-dua Pak Ustadz ya. Itu yang saya tadi pikir kemana Kecuali ini. kalau jamak taksirnya yang berakal ya. Ya, itu lain tuh ya. Lain. Itu yang soba tuh nomor 8 gimana Pak? Sob pakai tanis nggak Pak Ustadz? Menjadi subba. Ya boleh, karena al-qahwa di sini ya al-qahwa di sini dia muannas majazi atau hakiki? Majazi Pak Ustadz. Majazi. Makanya tadi boleh subbat atau boleh Iya. subba. Bisa pakai tanis, bisa juga Pak Ustadz ya. Ya. Makanya kita nggak salahkan tadi Pak Bayu karena dia betul. boleh. Ya, syukuran Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Ada lagi? Nomor 8 ya. Ayo Pak Agus Lim, nomor 8. Ini nomor 7 Afwan, dibaca. Baik Ustaz. Ta'ammal ma yali. Asa'alakal mudiru anil ghiyabi. Su'ilta anil ghiyabi. Nah, sekarang kita berpindah ini, teman-teman ya. Jadi sekarang gimana kalau maf'ul bihnya itu berupa domir, gitu kan? Ya. Asa'alakal mudiru anil ghiyabi. Artinya apa ini Pak Gus Lim? Apakah guru mempunyai pertanyaan? Apakah guru bertanya kepadamu tentang ghiyabi? Ketidakhadiran. Ghiyab itu tidak hadir. Ghaib ya Ustaz ya asalnya. Ya ghaib. Nah. Siapa pelaku yang bertanya? Guru Ustaz. Al-mudir, kepala sekolah kepala atau sekolah. guru. Al-mudir, ini pelakunya, ini fa'ilnya ya. Ini fa'ilnya. Ya, mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya apakah kepala sekolah bertanya padamu? Siapa orang yang ditanya di sini? Yang bertanya mudir, yang ditanya siapa? Yang ditanya yang munya itu siapa ya? Murid lah. Ini kakak ini. Ya, oh domir K ini Ustaz ya. Domir K. Jadi dia maf'ul bih namanya. Ya. Ini maf'ul bih. Baik. Berarti sekarang maf'ul bihnya berupa apa di sini? Berupa domir. Domir. Nah, ini. Jadi sekarang maf'ul bihnya berupa domir. Domir apa namanya ini? Siapa yang ingat? Muttasil. Domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil. Nasab muttasil. Kenapa dinamakan nasab? Karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kenapa dinamakan muttasil? Karena bersambung langsung dengan fi'il. Ya. Nah, jadi di sini. Jadi as'alakal mudiru anil ghiyabi. Ya, al-mudiru fa'il, as-ka itu dhamir nasab muttasil sebagai maf'ul bih. Nah, berarti di sini ada pelaku, ada objek. Maka sa'ala di sini maklum atau majhul? Maklum Ustaz. Maklum. Sekarang dijadikan majhul. Berarti siapa yang dibuang? Yang dibuang al-mudir. Al-mudir dibuang. Sehingga fiilnya harus dijadikan majhul. Sa'ala majhulnya gimana? Sa'ala majhulnya su'ila. Su'ila. Berarti kalimatnya asu'ila. Kan? Asu'ila. Seharusnya kan? Ya, asu'ila. Nah, harus diingat sekarang. Kalau ka itu dhamir nasab muttasil, kalau dhamir rafa' muttasilnya apa? Dhamir rafa' muttasilnya apa? Sa'altu. Ta ya, Ta.
itu domir rofa mutasilnya ta, ya kan? Kayak misalnya dorobta. Dorobta ini ta sebagai apa? Domir mutasil marfu ya Ustaz. Ya, fa'il, domir mutasil marfu. Begitupun nanti kan naibul fa'il itu marfu atau mansub? Naibul fa'il marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Maka domirnya juga harus marfu yang dipakai menjadi asu'il ta, gitu kan? Karena tadi asa'alaka. Kanya nanti kan berubah jadi naibul fa'il. Kanya akan berubah jadi naibul fa'il. Sehingga ketika dirubah menjadi naibul fa'il, maka domirnya harus menggunakan yang rofa muttasil. Menggunakan rofa muttasil, yaitu ta, menjadi asu'il ta, anil giyabi. Ya, anil giyabi. Contoh lain, misalnya satu-satu kita tanya sekarang. Mulai dari Pak Muslim misalnya. Ya. Kalau kalimatnya misalnya Pak Muslim. Ya, Ustaz. Adorobaki. Adorobakil ustazu. Ya. Artinya apa? Apakah Ustadz memukul anti? Ya, apakah Ustadz memukulmu? Berarti di sini ada pelaku enggak? Ada Ustadz. Yang mana? Al-Ustazi. Al-Ustazu. Al-Ustazu. Objeknya siapa? Objeknya domir ki, Ustadz. Domir ki. Nah, domir ki. Domir nasab muttasil ki. Sekarang jadikan majhul. Gimana? Dijadikan majhul berarti langsung kalimatnya, Ustadz. Iya. Aduribti. Nah, aduribti, gitu kan? Ya. Aduribti, baik muntah. Aduribti. Nah, baik. Selanjutnya, Pak Asikin, kalau kalimatnya, ya. Aba'asakal, ya, aba'asaka, ba'asaka, mengutus, aba'asaka, ya, aba'asakal mudiru, ya, ila, misalnya, ya, ilal ma'radi, ya. Apakah kepala sekolah itu mengutusmu ke pameran? Ya, aba'asaka, ba'asaya ba'asu, mengutus atau mengirim, ya. Sip. Aba'asakal mudiru ilal ma'radi. Ya. Di sini pelakunya siapa, Pak Sikin? Al-Mudiri, Pak Ustaz. Al-Mudiru. Nah, Al-Mudiru ya. Gimana Pak Ustaz? Objeknya K, Pak Ustaz, K. Baik. Nah, Ya. berarti bahasa majhul atau maklum? Maklum posisi bahasa K. Nah, sekarang jadikan majhul gimana? Majhulnya jadi ba'asta, Pak Ustaz. Ba'asta. Ba'asta. Nah, tetap maklum itu lapasnya ba'asta, fa'alta. Maaf, Ustaz. Kaedahnya. Bu Ista, Pak Ustaz. Nah, Abu Ista, terus? Ya, Abu Ista, ila apa? Mak dia, Pak Ustaz. Mak dia, maaf, Ustaz. Ya. Ila Ma'di. Abu Ista ilal Ma'radi. Ya, ila Ma'rodi, Pak Ustaz, Ma'rodi ya. Sekarang Pak Pujo. Pak Pujo kalau kalimatnya, ya. Dorobani misalnya al-mudiru. Artinya apa?
Pak guru memukulku. Nah, Pak guru memukulku. Memukulku. Nah, darabanil mudiru. Pak guru telah memukulku. Baik. Berarti ada pelaku di sini? Pelakunya al-mudiru. Al-mudir. Objeknya? Domir saya. Domir. Ini, ya. Ya. Domir ya. Ya. Baik. Sekarang jadikan majhul. Menjadi? Durib tu, Ustaz. Nah, durib tu. Baik, mumtaz. Durib tu. Ya. Mumtaz. Ya. Umus Syifa. Umus Syifa misalnya. Ya. Khalaqahullahu min tin. Min tinin. Artinya apa ini? Khalaqahullahu min tinin. Allah telah menciptakannya dari tanah. Dari tanah. Nah, berarti ada pelaku? Pelakunya Allah. Nah, objeknya? Objeknya domir mutasil, mansub mutasil, ha. Baik. Nah, berarti di sini khalaqa ma'lum atau majhul? Khalaqa ma'lum. Ma'lum. Jadikan majhul gimana? Khuliqa min tin. Nah, khuliqa min tinin. Khuliqa min tinin. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya domir mustatir. Domir mustatir takdirnya Takdirnya huwa. Yang ada di fi'il khuliqa. Baik. Nah, sekarang Pak Bayu. Kalau kalimatnya ya. Arsalal ustazu ya. Salah, bentar. Arsalaha ya. Al ustazu ya. Ila misalnya ilal Madinah. Arsalah al ustazu ilal Madinah. Artinya apa Pak Bayu? Ustadz arsal risalah bukan ya? Menulis surat ya Ustadz padanya. Mengirim arsalah itu. Kalau mengirim. Surat risalah ya. Mengirim ha objeknya, mengirimnya. Ya, mengirimnya ke Madinah, ke kota. Ke kota berarti Ustadz mengirimnya ke kota. Ya. Berarti ada pelaku enggak? Ada Ustadz. Ini. Al-Ustadu. Al-Ustadu. Objek yang dikirim? Itu domir ha. Domir ha. Nah, maka arsala di sini maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Nah, sekarang jadikan majhul. Gimana? Ursilat. Ursilat. Ilal Madinah. Nah, ursilat ilal Madinati. Mumtaz. Jadi insya Allah paham ya perubahannya ini teman-teman ya. Jadi nanti yang asalnya domir nasab muttasil ketika fi'ilnya majhul maka berubah menjadi domir rofa muttasil. Itu kaidahnya. Asalnya dia adalah nasab muttasil ini. Asalnya nasab muttasil ketika dia fi'ilnya maklum dan ketika dijadikan majhul fi'ilnya maka domirnya berubah menjadi rofa muttasil ya. Ini. Nah ini. Coba dibaca kaidahnya. Siapa tadi? Pak Muslim ya? Ya Ustaz. Dibaca kaidahnya yang di bawah. Ya. Iza kanal maf'ula maf'ulu bih. Ya, merupakan isim menasabkan khobar. Berarti al-maf'ul itu isimnya. Ya. Iza kanal maf'ulu bihi domiron. Nah. Utiya bidomirin
bidomirir rof'i liyahalla mahallahu. Liyahulla domah haknya. Ya. Liyahulla mahallahu kama yattadihu minal jadwalainit taliyain. Nah, ini kan kaidahnya. Teman-teman perhatikan ini. Idza kanal maf'ulu bihi dhamiran. Kalau maf'ul bihnya atau objeknya itu berupa dhamir, ya, maka ketika fiilnya dijadikan majhul, utiya bi dhamiri raf'i. Didatangkan dhamir rafa'nya. Artinya apa? Kalau ketika fiilnya ma'lum dan maf'ul bihnya berupa dhamir, nanti ketika fiilnya majhul, maka dhamir tadi diganti menjadi dhamir rafa. Ini ya. Yang asalnya dhamir nasab diganti menjadi dhamir rafa, ya. Baru liyahulla mahallahu, baru dhamir rafa itu mengambil kedudukan maf'ul bih. Ya, sehingga nanti dhamir rafa itu i'rabnya sebagai naibul fa'il. Ya. Baik. Nah, langsung dipraktekkan di jadwal fi'il madi di sini. Coba dibaca, Pak Muslim. Ya, Ustaz. Ini yang bawah ini, Ustaz, ya? Ya. Sa'alahu al-mudarrisu. Sa'alahu al-mudarrisu. Berarti di sini pelakunya siapa yang bertanya? Mudarrisu. Mudarrisu. Yang ditanya? Yang ditanya domirhu. Domirhu. Nah, berarti sa'ala maklum atau majhul? Maklum, Ustaz. Maklum. Nah, dijadikan majhul. Jadikan majhul su'ila. Su'ila. Berarti su'ila. Domirnya mana? Domirnya mustatir, Ustaz. Mustatir, takdirnya? Takdirnya huwa. Huwa. Karena tadi yang namanya huwa, huma, hum itu huwa, huma. Itu kan yang goib itu guru, dia domir mustatir, ya. Huwa, hiya itu pakai domir mustatir. Ya, puan huwa, hiya itu pakai domir mustatir dia. Ya, domir rofaknya itu pasti mustatir, huwa sama hiya. Makanya sa'alahu, bukan huwa. Ketika dijadikan majhul, su'ila. Naibul fa'ilnya mana? Domir mustatir. Karena hu. Ya, karena huwa. Nah, sekarang nomor 2. Sa'alahum al-mudarrisu. Ya, sa'alahum al-mudarrisu. Nah, jadi al-mudarrisu fa'il hum maf'ul bih. Jadikan majhul. Su'ilu. Su'ilu. Karena nanti hum itu domir rofaknya waw jamaah. Ya. Hum domir rofaknya waw jamaah. Seperti yang saya mengatakan dorobu al-muslimin. Nah, waw itu adalah fa'ilnya. Nah, itu domir rofaknya. Begitupun ketika dijadikan majhul, hum diganti dengan waw. Su'ilu. Gitu. Jelas ini ya? Ya, Ustaz. Baik, lanjut. Sa'alaha al-abu. Sa'alahal abu. Ya, berarti bapak bertanya kepadanya. Hiya. Ha itu hiya. Ya. Hiya. Kalau hiya, domir rofaknya zahir atau mustatir? Hiya. Rofa ya, Ustaz, ya? Ya, domir rofaknya. Rofaknya berarti apa namanya? Zahir, Ustaz. Domir rofak muttasilnya zahir atau mustatir? Nih. Ya. Sebentar. Dorobat, misalnya. Fatimatu dorobat Zaidan. Fatimatu dorobat Zaidan. Ya, Fatimatu dorobat Zaidan. Dorobat fa'ilnya mana? Fatimatu. Yang namanya fa'il itu setelah fi'il. Ya kan? Apa namanya? Ya, Ustaz. Dan sekarang fa'ilnya mana? Domir hi? Domir hiya, Ustaz. Domir hiya. Berarti mustatir kan? Iya, Ustaz. Nah, ingat. Jadi, kalau hiya itu
ya kalau hiya itu ketika muttasil maka selalu mustatir gitu. Iya, iya, iya. Nah, sehingga nanti sa'ala hal abu. Ha ini kan asalnya hiya. Sekarang ganti coba. Menjadi apa? Suilat. Su'ilat. Nah, su'ilat gitu kan? Su'ilat mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya tak di sini ya Ustaz ya? Enggak, tak tanis itu huruf jatuhnya. Tak tanis itu harfun tadullu alal muannas. Ya. Domir mustatir. Mustatir ya Ustaz. Oh iya. Takdirnya hiya. Hiya. Pokoknya hiya itu ketika dia marfu selalu mustatir. Di fi'il ya, maksudnya di fi'il. Jelas ini Pak Muslim ya? Afwan Ustaz, ini dia memunculkan ta'nis ini karena untuk menunjukkan dia muannas saja ya Ustaz ya? Ya, karena untuk menunjukkan tadi objek itu muannas gitu. Oh, iya iya Ustaz. Kemudian Syukran. dijadikan naibul fa'il. Nah, Ustaz. Baik. Lanjut. Sa'alahunna al-abu. Nah, hunna, domir rofaknya apa hunna? Domir rofak mutasilnya apa? Nun niswah. Nun niswah. Makanya antum bilang hunna dorob. Hunna dorob. Nah, gitu kan? Hunna dorob. Nah, berarti domir rofaknya nun niswah. Hunna itu. Jadi ketika majhul juga nanti diubah jadi nun niswah menjadi su'ilna. Su'ilna. Jelas ini Pak Guslim ya? Ya Ustaz. Baik, barakallah. Barakallah. Apa nih izin bertanya Ustaz? Betul. Yang tadi su'ilat itu bukan naibul fa'ilnya bukan berarti ta'nis asakina itu hanya alamatu inas ya Ustaz ya? Ya, alamatu ta'nis. Dia huruf. Ta'nis itu huruf. Dalilnya apa kalau dia huruf? Perhatikan ini, Pak. Ketika saya mengatakan dorobat misalnya, dorobat Fatimatu Zaidan. Yang jadi fa'il siapa? Fatimah. Nah, ta'nis ini apa fungsinya? Alamatu ta'nis. Alamatu ta'nis. Jadi kalau itu yang menunjukkan dia huruf, karena kalau isim harus ada kedudukannya dalam kalimat, gitu kan? Yang namanya isim itu pasti ada kedudukannya dalam kalimat. Dan fa'il itu nggak mungkin dua, pasti fa'il itu cuma satu dalam kalimat. Sehingga fa'il di sini cuma Fatimah aja. Adapun tak di sini dia huruf yang menunjukkan kepada inas atau ta'nis. Jelas ini? Kalau yang tadi dibalik kata Ustaz, setiap fi'il jatuh setelah fa'il gitu yang tadi yang pertama Ustaz ngasih contoh tadi. Ya. Kalau dibalik Fatimah dorobat berarti fi'il itu setelah fa'il gitu. Setelah gimana tadi Ustaz bilang? Fi'il itu setelah fi'il. Fa'il setelah fi'il. Ya, Fatimah itu dorobat gitu kan tadi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir. Domir mustatir hiya takdirnya kembali ke Fatimah. Bukan tak fa'ilnya, tapi domir hiya. Karena gitu ya. Berarti beda Ustaz ya kalau dibalik dorobat Fatimah tuh sama Fatimah tuh dorobat beda lagi gitu ya. Ya, beda. Karena yang namanya fa'il itu setelah fi'il. Kalau sebelum fi'il bukan fa'il namanya dalam bahasa Arab, tapi mubtada. Jadi Fatimah di sini mubtada. Dorobat khobarnya nanti. Kalau langsung balik, dorobat Fatimah tuh baru Fatimah tuh sebagai fa'il. Karena tadi kan kita jelaskan di poin keberapa tadi? Poin ketiga itu fa'il itu terletak setelah fi'il maklum. Nah, kata setelah itu menunjukkan kalau dia sebelum fi'il itu bukan fa'il namanya, tapi mubtada. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Ada lagi?
Wah, panjang nih. Ya. Lanjut Pak Guslim, kita selesaikan tamrinat alif ini. Nah, Ustaz. Sa'alaka al-mudarrisu. Langsung jadinya. Majhulnya su'ilta. Nah, ini yang jadi poin di sini Pak Guslim dan teman-teman. Ka itu nasab, ya, ka itu domir nasab, ketika dijadikan rofa maka pakai ta. Seperti Nah, antum Ustaz. mengatakan dorobeta menjadi duri beta. Sa'alta menjadi su'ilta gitu. Terus Sa'alakum al-mudarrisu. Majhulnya su'iltum. menjadi tum, ya. Jadi ingat, kum menjadi tum. Nah, terus Sa'alaki al-abu. Majhulnya menjadi su'ilti. nah, ki berubah menjadi ti. Ti. Ini. Oke. Terus Sa'alakunna al-abu. Majhulnya menjadi su'iltunna. nah, kunna menjadi tunna, ya. Terus Sa'alani al-mudarrisu. Majhulnya menjadi su'iltu. nah, ni menjadi tu, ya. Ni menjadi tu. Sa'alana al-mudarrisu. Majhulnya menjadi su'ilna. Nah, na menjadi na tetap, ya. Sa'alana tetap na, ya. Sa'alana su'ilna tetap, ya. Baik. Nah, sekarang kita praktekin langsung satu orang. Ya, misalnya Pak Muslim di sini. Coba mulai di dorobahu, diubah langsung ke majhul. Saya sebutkan fiilnya dorobahu, diubah. Dorobahu menjadi duriba. Dorobahu duriba. Nah, ya. Kemudian dorobaha. Masih saya, Ustaz. Nah, Dorobaha menjadi duribat. dorobaha menjadi duribat. Nah, Duribat. baik. Dorobahunna. Dorobahunna menjadi duriba. Menjadi duribna. Duribna. Baik. Fasikin. Ya, fasikin. Ya, Ya, Pak Ustaz. dorobaka. Nah, langsung ubah dorobaka. Dorobaka, doripta. Nah, dorobakuma. Dorbakuma, dorbakuma, dorip kunna. Dorip tunna, tunna. Dorip tunna. Nah, Kunna apa saja, Dek? kuma. Sana. Dorobakuma Muhammadun menjadi Kuma. Dorap. Kuma Ustaz ya. ya. Kuma. Ayo. Dorop kun. Nah. Pak Puju bisa Pak Puju? Dorobakuma. Dorop tumma. Dorobatum atau durib? Durib tumma. Durib Kuma, ya. tuma. Ingat ya. Tuma. Ya. Berarti Durib dorobakuma menjadi durib tuma. Baik. Ya. Nah, pasikin satu lagi dorobakum menjadi Dorobetum. Kok dorobetum? Yang mana Ustaz? Dorobakum menjadi benar sih, tapi fiilnya yang salah. Oh, durib tum. Duribetum. Nah, itu baru benar. Duribetum ya. Iya betul Ustaz. Merubah majhulnya Ustaz ya. Ya, betul. Baik. Ya. Pak Puju. Ya. Duribetum. Dorobaki. Duribti. Duribeti. Nah, dorobaki, duribeti. Dorobakunna. Dorobakunna. Duribtunna. Duribetunna. Baik. Pak Bayu. Dorobani. Duribtu.
Doribtu. Dorobana al-ustazu. Duribna. Duribna. Baik, mumtaz. Ya. Nah, Ummu Syifa. Baik, Ustaz. Dorobaha. Duribat. Duribat. Ya. Dorobahuma. Duribata. Duribata. Kalau muzakkar. Kalau muannas. Kalau muzakkar. Duriba. Duriba. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Jelas ini teman-teman ya. Jadi kaidahnya ini, pokoknya inti kaidahnya yang ketika dia jadi maf'ul bih menggunakan domir rofa, domir nasab muttasil afwan. Ketika maf'ul bihnya berupa domir nasab muttasil, nah, maka nanti ketika dia fi'ilnya majhul, domir itu harus berubah menjadi domir rofa muttasil ya. Domir rofa muttasil. Nah, domir rofa muttasil itu apa aja? Kalau di fi'il madi ya sesuai dengan yang biasa tadi. Ya, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dorobeta, dorobetuma, dorobetum, dorobeti, dorobetuma, dorobetunna, dorobetu, dorobena. Itu yang di akhir itu namanya domir rofa muttasil semua. Doroba berarti domir rofa muttasilnya mustatir huwa. Doroba alif itu domir rofa muttasilnya. Dorobu waw itu domir rofa muttasilnya, gitu kan? Ya. Dorobat, nah, berarti domir rofa muttasilnya hiya mustatir, ya. Dorobata, nah, dorobata ta itu domir rofa muttasilnya, ya. Dorobena, nah, na minuswa itu domir rofa muttasilnya. Itu juga disambungkan nanti dengan fi'il majhul. Jelas ini teman-teman? Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain nih, selain Pak Bayu ini, gimana? Pak Muslim? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke poin ba ini. Nah, tadi itu tentang fi'il madi ya. Fi'ilnya madi, terus maf'ul bihnya berupa domir. Nah, dan dijadikan majhul. Insya Allah di poin ba ini nanti fi'il mudhari'nya. Maf'ul bihnya berupa domir, kemudian dijadikan majhul. Maka nanti yang domir itu diubah ke domir rofa muttasilnya. Ya sesuai dengan i'rab biasa. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna, tas'alu, tas'alani, yas'alna. Nah itu. Maka nanti di fi'il yang majhul pun didatangkan domir itu sama. Berarti yas'alu menjadi yus'alu, sama-sama huwa mustatir. Yas'alani menjadi yus'alani, tetap gitu. Ya. Yas'aluna menjadi yus'aluna, tetap. Jelas ini ya. Insya Allah nanti kita pelajari lebih jelas lagi pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan ala hudurikum wastimaikum. Ya, yang enggak hadir di sini Mas Wahyu ya. Kerja mungkin. Pak Wahyu ya. Ya Ustaz. Masya Allah. Tadi ada telepon katanya Ustaz. Ada telepon dari keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, kita tutup teman-teman dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.